walaupun ibadah kita online, tapi semangat kita tetap berkobar-kobar buat Tuhan. Kita memasuki ibadah kita, mengangkat sungguh indah Tuhan.
segala kebaikan Tuhan. Sungguh indah pengorbanan yang kami rasakan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau beribadah memuji Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami hati yang fokus dan bersuka cita memuji nama-Mu yang kami berikan. Dipuji muliakan nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saya selamatkan lagi ya. Shalom semuanya. Baik, kita akan memuji muliakan nama Tuhan bersorak-sorak dan memuji muliakan nama Tuhan. Baik, kita pujian bersorak-sorak. Sorak-sorak
kami mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujian mengenalmu. Syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas berkat atas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu biar waktu yang memberkati kami dan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dalam setiap lemah hidup kami supaya apa yang kami dengarkan pada hari ini bisa kami simpan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini saja doa anakmu dan Kristus Tuhan kami.
Oke teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6, kita bacakan sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tema kita adalah masa depan yang sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Itu diambil dari Amsal 23 ayat 18. Nah, kenapa diambil tentang masa depan? Karena kita kan udah masuk masa-masa SMA, ya pastinya udah memilih tujuan kita mau kemana. Mungkin entah itu ke arah bagian militer atau ke PTN. Nah, itu mungkin kita udah persiapkan dari sekarang seharusnya. Tapi mungkin ada teman-teman kita yang beberapa yang belum tahu masa depannya mau kemana. Nah, maka dari itu saya kasih arahan sedikit buat teman-teman dari firman Tuhan kita kali ini. Mungkin kita bingung, kita itu mau mana sih? Apalagi kalau bisa dilihat sekarang apa-apa itu pakai uang. Gitu. Mungkin setiap orang pasti ada khawatir sama masa depannya. Gak soal ekonomi aja. Mungkin entah itu dari gak tahu potensi dia di mana, gak tahu dia mau ngambil apa. Tapi yang menjadi patok tujuan utama itu biasanya adalah ekonomi keluarga dan support dari orang tua. Nah, itu sering sekali terjadi di masa-masa remaja yang menyebabkan kita bodo amat sama apa yang terjadi buat di masa depan kita. Kita khawatir. Nah, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa kayak gitu? Nah, ya kita sebenarnya harus menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Mungkin kita bisa cerita sama Tuhan buat dibukakan jalan buat masa depan kita. Tetapi ketika kita udah menyerahkan segala sesuatu tersebut kepada Tuhan, janganlah hendaknya kita khawatir terhadap apapun juga yang dikatakan Filipi 4 ayat 6 tadi. Saya ada perumpamaan yang mungkin teman-teman bisa dengar. Nah, ada seorang anak remaja yang mempunyai handphone, apalagi di masa-masa yang kita sekarang pasti semua orang mempunyai handphone. Nah, tapi di suatu waktu ini HP-nya ini rusak dan dia ingin pergi menservis HP-nya ke counter HP. Ketika dia masih dalam perjalanan, anak ini khawatir, dia takut HP-nya nggak bisa lagi digunakan atau mati total. Mungkin kan di dalam HP-nya itu mungkin banyak melakukan pelajaran atau file-file yang penting. Nah, namun ketika dia sudah sampai ke counter HP, dia ketemuin sama mas-masnya. Dia konsultasi, dia kasih tahu ada masalah apa di HP-nya, kenapa dia bisa sampai rusak dan nggak bisa lagi digunakan. Dan dia berharap si mas-mas ini untuk bisa memperbaiki HP-nya. Nah, mas-masnya ini bilang, tenang Mbak, HP Mbak akan kami perbaiki. Mbak boleh kembali ke sini 3 jam lagi. Nah, di situ dia udah kasih kata-kata penenang bahwa HP-nya akan hidup lagi 3 jam lagi. Berarti si Mbak ini harus menunggu timingnya kan, 3 jam lagi, 3 jam ke depan. Nah, ketika itu Mbak itu udah tenang, dia pergi meninggalkan HP-nya itu di servis. Dan dia pergi untuk cari makan dan berbelanja sembari menunggu HP-nya pulih, hidup lagi. Nah, mbak-mbak tersebut dia tidak khawatir menunggu HP-nya karena ia percaya kalau mesin tersebut mahir dalam menservis HP atau dia udah di bidangnya. Dia udah mengerti masalah HP itu di mana dan gimana cara jalan keluarnya. Nah, 3 jam berlalu dan mbak-mbak tersebut pun kembali ke counter HP-nya usai makan dan berbelanja. Ketika dia udah kembali ke counter HP-nya, dia tanya ke mas-masnya, Mas, HP saya yang 3 jam lalu saya perbaiki, gimana kabarnya? Terus kata mas-masnya, oh iya, HP kamu udah bisa digunakan kembali, HP-nya udah hidup. Dan dia mulai buka HP-nya, dia cek, ternyata data-datanya juga nggak hilang, masih ada di situ. Nah, dia mengucapkan terima kasih kepada mas-masnya itu dan mas-masnya itu berkata sama-sama Mbak, kalau HP-nya bermasalah lagi, temuin aja masnya lagi. Dan Mbak itu pun menjawab, baik Mas. Dari perumpamaan ini bisa kita lihat ketika kita mempunyai suatu kekhawatiran, kita serahkan aja kepada seseorang yang kamu rasa mampu. Nah, siapa itu? Yaitu Tuhan kita sendiri. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang udah merancang segala sesuatu tentang kita, pasti dia otomatis lebih tahu dan lebih mahir di mana kelemahan kita. Nah, di sini dijelaskan tadi bahwa Mbak boleh kembali ke sini 3 jam lagi. Berarti ada timing, ada waktu untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Sama juga dengan halnya kita, ketika kita punya masa depan, kita udah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan Tuhan belum langsung menjawab detik itu juga, tapi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, tapi yang bedanya di sini kita nggak tahu kapan timingnya itu beda sama yang di servis HP ini. Nah, tugas kita itu hanya menyerahkan, berharap, menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan menunggu timingnya Tuhan. Seperti itu teman-teman. Dan ketika kita udah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, kita jangan lupa untuk mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kita udah dipulihkan, kita udah dibereskan masalah kita. Misalnya tentang kayak masa depan kita bingung mau nyari arah kita ini kemana. Gitu. Mungkin setiap orang punya masa depan yang beda-beda dan setiapnya itu pasti ada batas sambungan yang berbeda-beda setiap orangnya. Mana kita cari? Kalau kita cari sesama manusia sama aja akhirnya. Sama-sama punya masalah, sama-sama punya batu sandungan, gitu kan? Tapi alangkah baiknya kita serahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan, baru kita cerita kepada sesama kita. Mungkin lewat teman kita, kasih Tuhan itu bisa nyata. Nah, teman-teman, sering kali kita tanya, apalagi tentang masa depan kayak sekarang, kenapa sih harus aku kayak gini? Misalnya, ada orang yang ingin misal menjadi polisi, gitu. Tapi dia punya kendala di fisik dia, di kesehatannya, terus dia tanya, Tuhan kenapa harus aku? Terus ada teman-teman juga yang ingin masuk PTN, tapi dia gagal di SNMPTN sama di SBMPTN. Nah, terus dia orang tuanya nggak punya ekonomi yang cukup untuk lewat mandiri. Terus tanya lagi, Tuhan kenapa harus aku? Di dalam firman Tuhan udah menjawab. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, berarti kalau kita tanya kenapa harus aku, berarti di situ kita lagi diuji. Kenapa kita diuji? Karena mungkin Tuhan tahu kita yang kuat. Kalau dikasih orang lain kan belum tentu dia kuat, karena setiap orang udah punya porsinya masing-masing. Jadi ketika kita mengalami masalah ataupun cobaan tentang apalagi tentang masa depan, gak usah langsung mengeluh kenapa harus aku, kenapa nggak dia aja, karena semua udah ada jalannya. Karena kita boleh merencanakan sesuatu, tapi rancangan Tuhanlah yang berjalan. Oke, ada poin-poin penting yang kita bisa ambil dari khotbah tersebut untuk mencapai masa depan. Yang pertama itu pertajam kekuatanmu. Kita lihat apa yang ada di tangan kita gali potensi kita, apa yang paling kita bisa, kemana kamu minatnya, di mana letak kalianmu, apa passion terbesarmu, sesuatu yang siap bayar harga, kamu akan konsisten di situ. Nah, jadi ketika kita nggak tahu tujuan kita kemana, kita pertajam dulu kekuatan kita. Di mana sih kita bisanya? Kita sukanya di mana? Kita minatnya di mana? Nah, yang kedua, kita andalkan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan dan lihat jalan yang Tuhan buka. Karena orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia pasti diberkati. Dan poin yang ketiga, hiduplah takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat pertama sampai ke-9 mengatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena mau hidup dalam rasa aman supaya kita bisa merasa insecure kita. Kita pastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita nggak hanya menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, tapi kita buktikan dengan tindakan-tindakan yang ada pada diri kita. Oke, mungkin dari segitu aja khotbah dari saya. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa ambil masuk hati kita ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat nafas kehidupan yang kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar bisa kami lakukan dan kami tidak kehilangan arah untuk menentukan masa depan kami. Tuhan Yesus, mungkin saja doa-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian kita, Kau Ku Bumi.